Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rahmat serta hidayah oleh Allah hingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini dengan lancar. Berbicara tentang ibadah, bagi kita kaum muslimah atau kaum hawa, kita pasti ada bonus tersendiri, yaitu ketika kita seorang muslimah di setiap bulannya pasti kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu itu yang bernama menstruasi. Dan ketika kita menstruasi, ada beberapa ibadah yang tidak bisa kita lakukan, tapi ada juga ibadah yang bisa kita lakukan. Apa saja ibadah itu yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan? Ibadah yang tidak bisa kita lakukan, yang pertama adalah berpuasa. Nah, mungkin saat berpuasa, ketika si tamu spesial ini datang, kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tetapi kita wajib mengqadha atau menggantinya di hari lain setelah hari raya. Dan ibadah yang kedua yang tidak bisa kita lakukan adalah sholat. Nah, untuk sholat ini tidak seperti puasa yang harus diganti di hari lain. Untuk puasa ini kita tidak perlu menggantinya. Yang pertama tadi puasa, kedua sholat, dan yang ketiga adalah kita tidak bisa melaksanakan yang namanya tawaf ketika kita beribadah haji. Tawaf ini pernah dikisahkan di zamannya Rasulullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, di tengah ibadah haji ketika beliau tawaf, dia mendapati beliau sedang menstruasi. Lalu beliau menangis dan Rasulullah menenangkan beliau. Rasulullah berkata, Aisyah, hal ini adalah hal yang wajar dialami oleh setiap wanita, oleh setiap kaum hawa. Tamu ini memang spesial, datang setiap bulannya. Lalu Aisyah berhenti dari tangisnya. Nah, itu tadi ya yang tidak bisa kita lakukan adalah puasa, sholat, dan tawaf ketika kita beribadah haji. Lalu apa saja sih ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita berhalangan atau ketika kita kedatangan tamu spesial ini? Yang pertama, kita bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini memang ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh memegang mushaf secara langsung. Jadi kita bisa mengakali dengan cara memakai sarung tangan, atau kita bisa menggunakan Al-Quran yang ada terjemahannya, atau bisa juga dengan murojaah, mengulang-ulang terus hafalan-hafalan kita. Sampai mana sih hafalan-hafalan kita? Kita sudah hafal juz berapa? Kita sudah hafal surat apa saja yang kita bisa ulang-ulang lagi. Sebaik-baik orang, sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Nah, maka dari itu di bulan suci Ramadan ini kita pasti inginlah melaksanakan sebanyak-banyaknya ibadah, sebaik-baiknya ibadah seperti itu, apalagi dengan membaca Al-Quran seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kita bisa beristighfar dan juga zikir yang lainnya. Kita beristighfar atas apa yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak kita sengaja, dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan seperti itu. Lalu kita juga bisa zikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau bisa menyebut dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bisa juga dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ibadah selanjutnya yang bisa kita lakukan, ini tentang amalan ya. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, yaitu dengan cara menyiapkan berbukanya, menyiapkan makanannya, minumannya
untuk mereka berbuka puasa. Selain itu kita juga bisa membantu mereka untuk memasak untuk sahur dan menyiapkan untuk sahur. Nah, itu tadi ya yang sudah kita bahas. Yang pertama, untuk ibadah yang memang tidak bisa kita lakukan ketika menstruasi itu datang, tamu spesial itu datang di setiap bulannya. Yang pertama adalah puasa, sholat, dan tawaf ketika beribadah haji. Dan untuk ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca ayat suci Al-Quran, dan yang kedua kita bisa beristighfar atau zikir, dan yang ketiga kita bisa membantu saudara-saudara kita untuk menyiapkan menu berbuka dan juga sahurnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.